Kami berkomitmen untuk betul-betul bisa menjadikan Center of Excellence untuk bidang ilmu hospitality dan pariwisata. Semua tidak ada yang instan. Di sini kita ditempa untuk menjadi hotelier yang mampu bersaing dengan siapapun dan dimanapun. Semua harus berproses. Kalau kita bekerja di hotel, ya kita harus belajar dari bawah. Mental kita harus kuat. Jiwa melayani kita harus benar-benar dari hati, bukan semu. Jadi, jangan pernah berpikir kalau kamu kuliah di perhotelan bisa langsung jadi manajer atau GM. Bisa sih kalau kamu yang punya mentalnya. Yang pasti harus mulai dari passion. Mencoba dari hal kecil untuk menjadi besar. Gue senang berimajinasi. Kadang dari imajinasi kita bisa membuat hal-hal yang indah. Gue suka akan sesuatu yang anti-mainstream. Zona nyaman membuat gue nggak berkembang. Suatu hari, teman gue nanya ke gue, "Claire, lo kan kuliah di jurusan perhotelan nih. Kalau misalnya ada orang bikin restoran, lo bisa gak bantu gue?" Tanpa pikir panjang gue bilang, "Bisa lah." Gue berproses, belajar menjadi konsultan sebuah restoran temen gue sesuai dengan ilmu yang dipelajari di sini. Sama seperti tarian ini, gak perlu kita pikirin lama-lama, ngalir aja. Ikuti rasa dan satukan pikiran kita, lalu ciptakan idenya. Di masa COVID-19 ini mengharuskan kita belajar daring dari rumah. Sehingga lumayan juga loh waktu yang terbuang begitu saja. Saya pikir, kenapa ya kita tuh nggak buat sesuatu gitu yang menghasilkan, kayak buat apa gitu. Nah, kebetulan saya sama Anissa ini kita sahabatan, jadi kita iseng-iseng lah cari ide. Pada akhirnya kita memutuskan untuk jualan online. Setelah kita cari-cari ide, puter otak, akhirnya ketemu. Kayaknya produk ini boleh juga nih kalau kita jual.
Nama proyeknya itu Duken Nazazi alias dak kebab enak, lezat, dan bergizi. Seperti yang kita ketahui, biasanya kebab paling isinya daging ayam, daging sapi, atau nggak kambing. Nah, setelah kita dapat ide, kayaknya boleh juga nih kita pakai daging bebek. Awalnya sih kita mulai dari sistem PO, jual ke teman, keluarga, tetangga, dan ya lumayan lah, sampai sekarang ini lumayan banyak pesanannya. Semoga usaha ini terus berkembang dan semakin lebih besar, walaupun kita bekerja sambil berkuliah. So, berawal dari passion, Memulai hal yang kecil, dan untuk menjadi lebih besar. Hai semuanya, saya Carlton Chandra dari STP Trisakti dan mengambil jurusan perhotelan. Saya mengambil jurusan perhotelan karena saya merasa bahwa passion saya di F&B service. Nah, seiring berjalannya waktu, saya mulai ikut belajar dalam bisnis orang tua saya. Kebetulan orang tua saya bergerak di bidang properti, lebih tepatnya di kos-kosan. Nah, itu masih dalam pembangunan proses 50%. Kebetulan saya diberi kepercayaan oleh orang tua saya untuk mengawasi proses pembangunan tersebut. Jadi seperti mulai dari konstruksi, lalu mulai dari pengisian barang-barang, mebel, furniture. Jadi saya diberi kepercayaan untuk mengawasi tersebut agar prosesnya itu lancar dan tidak ada miss antara owner dan pekerjanya nanti. Nah, tidak hanya belajar, saya juga ikut memberikan ide-ide saya, apa yang dibutuhkan kos-kosan masa kini, apa yang para customer tuh butuhkan di era yang saat ini. Ya menurut saya hal-hal seperti ini sangat berguna bagi saya, pastinya untuk masa depan saya juga. Ya meskipun kosan tersebut bukan punya saya, akan tetapi yang lebih penting saya sudah memulai proses saya dari saat ini. Karena semua bermula dari yang kecil dan dilakukan terus-menerus dengan tekun sampai menjadi hal yang besar. Because it's not about the result, but the process it is. Thank you. Basket udah jadi bagian dari hidup gue. Working together with a team, being disciplined, bikin strategi untuk bisa masukin bola kering. Mendengarkan nasihat pelatih, itu sama aja kayak lo kuliah. Learn to listen, learn to believe, and most importantly, learn to make decisions quickly. Nggak jauh beda sama masak. Lu belajar mendengar, baca baik-baik resep, ikutin arahan dosen, ambil keputusan cepat, dan ditambah, lo berimajinasi sedikit untuk sebuah hasil yang indah. Asik kan? Karena gue memulai dari passion, mencoba dari hal yang kecil untuk menjadi yang lebih besar. My name is Matthew. Someday gue akan menjadi chef terkenal atau atlet basket nasional. Kami mendapatkan tugas untuk membuat sebuah proposal penelitian mengenai pengembangan sebuah desa. Hal ini terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keilmuan yang kita gunakan dapat bermanfaat kepada masyarakat. Salah satu desa yang kita teliti adalah Desa Citorek di Provinsi Banten. Dan syukur alhamdulillah atas hal itu kami mendapatkan hibah dari Kemendikbud. Kita satu tim terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi jurusan perhotelan. Kita meneliti, berdialog dengan masyarakat setempat, dan mengidentifikasi kira-kira produk apa yang bisa kita kembangkan. Desa Citorek sendiri memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Salah satunya adalah daerah penghasil beras merah. Beras merah khas Citorek memiliki keunggulan tersendiri. Bisa dilihat dari warnanya, kemudian teksturnya, dan bahkan rasanya.
berbeda dengan beras dari daerah lainnya. Keunikan tersebut ditambah dengan beras merah Citorek yang hanya dipanen setahun sekali. Namun patut disayangkan, beras merah Citorek hanya diolah menjadi nasi oleh mereka. Hal tersebut membuat kami ingin mengembangkan beras merah Citorek tidak hanya diolah menjadi nasi, tetapi menjadi produk unggulan lainnya. Betul sekali. Jadi bagi kami, mencoba untuk mengabdi kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban kami sebagai mahasiswa. Karena memulai dari passion, mencoba dari hal yang kecil, untuk menjadi besar. Mengikuti ajang-ajang kompetisi membuat adrenalin gua semakin terpacu. Passion gue di pastry. Sejak di SMK dulu, gue sering banget ikut lomba-lomba skill competition skala nasional. Apalagi semenjak masuk di STP Trisakti, yang gue bersyukur bisa diterima dan mendapatkan beasiswa. Semakin gue tertantang lagi untuk terus berkompetisi. Mengasah skill gue di pastry ini semakin lebih baik. Alhamdulillah, pernah mendapatkan predikat juara. Dan gue akan terus mengasah sampai gue menjadi seorang ahli pastry. Saya itu dulu di lulusan 2001. Jadi saya itu mulai bekerja dari waiter, lalu saya bekerja di restoran, lalu saya bekerja juga di Shangri-La sebagai event koordinator selama 2 tahun. Dan nextnya baru ke eksekutif, lalu ke sales manager, sampai ke 3 hotel. Lebih dari 10 tahun saya baru bisa menduduki sebagai posisi Director of Sales. Kalau untuk di industri perhotelan yang sangat dibutuhkan itu lebih ke servis sih Mas. Jadi di sini kami itu tidak hanya sebagai menjual produk hotel, tidak hanya menjual kamar, banquet ataupun restoran, tapi di sini kita memberikan pelayanannya lebih. Saya bisa bilang untuk hotelier yang baru memasuki dunia perhotelan, tidak ada yang instan. Jadi semua itu dimulai dari nol, jadi dari bawah supaya kita mengerti tahapan-tahapannya, kita dari awal bagaimana, jadi segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Sekarang di industri perhotelan itu yang kita butuhkan adalah individual yang pastinya strong ya, yang kuat dalam hal apa skillnya, kemudian juga attitude. Untuk teman-teman yang ingin bekerja di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, kita membutuhkan individu-individu yang kuat, individu yang komplit. Dalam hal apa? Komunikasi, kemudian kolaborasi, lalu pastinya pengetahuan, multitasking, respectful dengan culture yang berbeda di sini, dan juga bisa bekerja sama dengan teman-teman lainnya yang ada di sini. Saya terlatih, tadinya nggak bisa trimming daging, sekarang bisa, urat-uratnya bisa dibuang, terus motong ayam juga rapi, terus tahu produk-produk di sini,
untuk adaptasi kerja itu sangat-sangat nyaman gitu, jadi lebih teratur aja, disiplin. Time manajemennya itu sangat-sangat dilatih. Terus di sini juga mungkin ada kekurangan yang masih belum bisa dipelajarin, tapi lama-lama bisa. Kebiasaan yang di kampus dengan kebiasaan yang ada di hotel itu berbeda gitu, karena pertama kalau di kampus kita sudah disediakan oleh pihak kampus, misal kita hari ini masak apa gitu, nah sudah disediakan tuh. Sedangkan kalau di sini kita harus tahu gitu, kita harus misalnya mau bikin salad, kita harus tahu barangnya apa aja, terus harus pakai yang mana duluan, harus vivo gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak dari bawah ya kita nggak tahu, ntar buyar. Mulai dari bawah itu hal yang sangat penting. International Program merupakan satu keunikan dan kelebihan yang ada di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Di program ini mahasiswa diberikan kesempatan atau bisa mempunyai kesempatan untuk bekerja, untuk sekolah, untuk menimba ilmu di luar. Kami mempunyai kerjasama dengan Burapa di Thailand, kemudian Dong-A University di Korea, dan GTU atau Guilin Tourism University di China. Dan yang pasti terakhir kami juga mempunyai kerjasama dengan IMI di Switzerland. Di IMI Switzerland ini juga sangat istimewa karena mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti mempunyai kesempatan untuk belajar banyak hal di sana. Nah setelah itu mereka juga berkesempatan untuk bisa internship atau melakukan praktek kerja industri baik di Switzerland maupun di negara lainnya. Bagi mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti yang telah menempuh pendidikan di IMI Switzerland atau yang menempuh pendidikan melalui program internasional, mereka akan mendapatkan 2 degree, yaitu Sarjana Terapan Pariwisata dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, dan yang kedua adalah Bachelor of Art with Honors dari IMI Switzerland. Untuk lulusan dari program internasional ini diharapkan mereka dapat mempunyai kesempatan yang lebih baik lagi untuk dapat bekerja ataupun berkarir di industri perhotelan, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mereka juga mempunyai kesempatan untuk mempunyai karir yang lebih baik ya. Dan juga mereka mempunyai kesempatan untuk bisa mengaplikasikan apa yang mereka punya, yang mereka dapat dari IMI, yang mereka dapat dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dalam bentuk wirausaha, di mana mereka bisa mempunyai satu konsep-konsep baik berupa kafe, restoran, apapun, sehingga akhirnya itu bisa membantu, yang mana mereka juga dapat mengaplikasikan apa yang telah mereka dapatkan itu untuk bisa meraih apa yang telah mereka cita-citakan demi masa depan mereka yang lebih baik. IKAPTRI adalah Ikatan Alumni Pariwisata Trisakti yang berdiri pada tanggal 3 Februari 1991. Saat ini alumni dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti sekitar 20.000 lulusan, bukan hanya tersebar di Indonesia tapi di mancanegara. Visi dan misi IKAPTRI adalah menjadi wadah bagi alumni untuk berkomunikasi, koordinasi, kolaborasi, serta eksistensi dalam dunia pariwisata. Selama ini IKAPTRI melakukan kegiatan-kegiatan antara lain, pertama adalah bakti sosial. Kemarin kita bersinergi atau bekerja sama dengan Ikatan Universitas Trisakti. Kita ada kegiatan baksos, yaitu berbagi sembako, yaitu berupa telur di sekitar kampus IKPN. Kemudian adanya pertemuan dari IKAPTRIpreneur, kita sekedar meet and greet bersama IKAPTRIpreneur. Kemudian kemarin pada saat HUT IKAPTRI kita ada kegiatan yaitu fun bike. Ya, kita bersepeda santai. Ya, terus kemudian kita ada beberapa pertemuan-pertemuan seperti ngamsi, ya itu adalah ngobrol bareng alumni. Jadi kita diskusi aja ringan dengan alumni-alumni yang ada di industri untuk kita saling berdiskusi dan bertanya jawab. Saat ini belum banyak, tapi kita tetap semangat dan berusaha keras untuk bisa selalu berkegiatan dan memiliki kegiatan-kegiatan yang pastinya bermanfaat buat para alumni. Untuk para teman-teman, kakak-kakak kelas, adik-adik kelas dari APT, APK, STPT yang menjadi alumni dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti untuk dapat bergabung
dalam Ikatan Alumni Pariwisata Trisakti atau IKAPTRI untuk kita saling berkomunikasi, silaturahmi, kemudian kita berkoordinasi, kemudian kita berkolaborasi sehingga kita nantinya bisa berkontribusi terhadap alma mater tercinta kita. Jadi silakan bergabung melalui sosial media kami untuk bisa DM di IKAPTRI_STP Trisakti. Tujuan Kampus Merdeka Belajar itu adalah memberikan side tambahan bagi mahasiswa agar mereka mencapai peluang yang mereka akan capai. Seperti contoh, kalau mereka melakukan namanya studi banding atau exchange student, mereka akan menambahkan wawasan yang sangat luar biasa dari sisi international experience. Di sisi lain, dengan belajar di kampus di luar program studi, mereka akan mendapatkan wawasan tentang pendidikan yang menambah insight pengetahuan maupun keterampilan khusus untuk menopang capaian yang mereka akan capai dalam pembelajaran nantinya. Alhamdulillah kami mendapatkan akreditasi secara internasional dengan mendapatkan TEDQual. Ini adalah salah satu di bawah UNWTO. Artinya pengakuan dari kurikulum, pengakuan dari program kami itu setara dengan di standar internasional. Secara di nasional melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi juga kami mendapatkan akreditasi A. Kurikulum di program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan ini luar biasa. Di tahun pertama mereka harus belajar tentang bagaimana fundamental sebagai seorang profesi di bidang perhotelan. Lalu di tahun kedua mereka disiapkan untuk sebagai supervisory. Di tahun ketiga mereka melakukan namanya adaptasi dengan industri, dengan lingkungan dunia kerja. Dan di tahun keempat mereka harus mengembalikan ilmu-ilmu yang mereka dapat di industri untuk diterapkan di kampus dan untuk mempersiapkan di masa studinya melalui manajemen hospitality-nya sebagai seorang leader. Karena dari passion, memulai dari passion,